Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ali Haddad. Kelas Ilmu Al-Quran Tafsir 6D. Untuk memenuhi tugas UTS Tafsir Tematik. Kali ini saya akan membahas tentang ijaroh dan praktek ijaroh di Palestina. Studi kasus praktek penyewaan properti rumah di Sheikh Jarrah. Mungkin sebelum ke praktek penyewaan rumah di Palestina sendiri, kita bahas dulu ijarah perspektif Islam. Ijarah perspektif Islam atau yang sering kita sebut sewa menyewa ini dibenarkan dalam Islam. Bahkan Al-Quran pun berpendapat atau berpandangan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Tolak berfirman, fa inna arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Ini senada dengan pendapat dari kitab Taqratus Sadidah yang mana disebutkan bahwa sewa menyewa ini dibenarkan karena tidak semua orang ini memiliki rumah, tidak semua orang mampu membeli kendaraan dan sebagainya. Maka dari itu ijarah dalam praktek Islam ini sangat dibenarkan. Ijarah sendiri dalam kitabnya Hayatul Zain disebutkan aqdun ala manfaatin maksudatin ma'lumatin mubahatin qabilatin lil buzdi wal ibahati bi'audin ma'lumin. Bahwa ijarah ini adalah akad yang ada asas kebermanfaatan antara si penyewa dan yang menyewa gitu. Juga manfaat tersebut ada maksud tertentu yang sudah maklum bersama. Dibolehkan sehingga adanya ujur atau ajrun atau ongkos dalam praktek ijarah tersebut. Dan ini dibenarkan atau dibolehkan dengan menggantinya dengan yang lain yang disepakati oleh si penyewa dan orang yang menyewa. Jadi ijarah ini bila dilihat secara rukun dan syarat itu akan lebih jelas. Terlihat dalam kitab Taqratus Sadidah, rukun ijarah ini terbagi 5. Yang pertama adanya sigot, kedua adanya akad, ketiga adanya manfaat, keempat ada penyewa, dan kelima ada yang menyewa. Jadi dari kelima syarat ini, rukun ini akan lebih jelas dengan syaratnya gitu. Syarat dari sigot sendiri berarti harus ada ucapan lisan atau tulisan. Karena kalau misalkan melihat dari KUHP di Indonesia sendiri, itu ijarah sewa menyewa itu harus ada lisan dan tulisan. Namun secara lisan pun sudah cukup apabila hal-hal yang nantinya akan menjadi kendala dalam penyewaan tersebut tidak berdampak begitu besar dan tidak mengeluarkan pembiayaan yang begitu besar. Namun apabila ada resiko-resiko yang lebih besar, maka dianjurkan adanya sigot secara tulisan. Dan begitu pun diejawantahkan dalam akad yang rukun kedua. Rukun yang ketiga adanya kemanfaatan. Nah, kemanfaatan ini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantari dalam kitabnya Hayatul Zain. Manfaat ini harus ada manfaat secara syar'i, manfaat secara sosial antara si penyewa dan orang yang menyewa gitu. Jadi orang yang menyewakan ini harus ada manfaatnya dan orang yang menyewa pun harus merasakan manfaatnya. Selanjutnya rukun ketiga dan rukun keempat dan kelima adalah adanya penyewa dan adanya orang yang menyewa. Nah, maka apabila kita berkaca kepada kasus di Palestina, tepatnya di Sheikh Jarrah, itu kasus yang sangat panas. Dikarenakan pemerintah Israel itu mengusir paksa warga di Sheikh Jarrah. Dengan ultimatum Israel harus menerima uang sewa dari warga Palestina yang ada di Sheikh Jarrah. Israel mengklaim bahwa di tanah Sheikh Jarrah ini adalah tanah nenek moyang mereka, yang dulunya mereka pernah menyewa bahkan membeli tanah dari Sheikh Jarrah yang hari ini diduduki oleh warga Palestina. Tahun 2021 sampai tahun 2022 kemarin itu sangat panas situasinya. Dan ini sangat tidak dibenarkan secara kacamata ijarah. Karena rukun yang ketiga ini tercederai. Adanya kemanfaatan sementara ini tidak ada kemanfaatan sama sekali. Mungkin itu pandangan ijarah kepada praktek
ijarah menurut Islam kepada praktek ijarah yang ada di Palestina. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.